semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus dan tetap semangat buat persiapan P3K-nya ya buat tahun 2022 yang katanya mungkin sebentar lagi nih antara bulan 7 ya teman-teman. Doain aja pokoknya supaya lebih cepat juga untuk pembukaan tes P3K-nya juga teman-teman ya. Nah, di sini aku bakalan kembali membahas tentang soal-soal P3K tentang kebidanan untuk kompetensi teknisnya, teman-teman. Nah, tanpa lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor 1. Kita langsung baca aja ya soalnya. Ibu R umur 25 tahun datang ke klinik bidan untuk memeriksakan keadaannya, di mana keluhan mual muntah terus-menerus, tidak ada nafsu makan, tidak menstruasi selama 2 bulan. Hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darah 90 per 60, nadi 96, suhu 38, respirasi rate 18 kali per menit, dan hasil plano tes positif hamil. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan untuk Ibu R adalah. Oke teman-teman, di sini Nyonya R ya, usia 25 tahun ya, dia datang ke klinik bidan. Keluhannya apa? Keluhannya itu mual muntah terus-menerus nih, hingga dia tidak ada nafsu makan. Terus ditemukan bahwa dia tidak menstruasi selama 2 bulan. Kemudian tekanan darahnya udah turun, rendah ya teman-teman. Kemudian nadinya 96 nih. Nah, nadinya itu mulai ningkat nih teman-teman ya. Nah, suhunya itu demam teman-teman 38. Kemudian respirasinya itu 18 kali per menit. Oke. Dan hasil planotes menunjukkan bahwa ibu ini ternyata hamil ya teman-teman. Nah, untuk kasus di atas ini, diagnosanya yang dapat ditegakkan adalah A. Hiperemesis gravidarum tingkat 1, B. Hiperemesis tingkat 1, C. Hiperemesis tingkat 2, D. Hiperemesis tingkat 3, E. Hiperemesis tingkat 4. Oke teman-teman, setahu aku untuk HEG itu tingkatannya sampai 3 ya teman-teman. Jadi yang E ini aku bisa langsung eliminasi. Nah, untuk tingkat yang pertama itu biasa gejalanya mual muntah ya teman-teman, itu emesis. Emesis, kemudian ini emesisnya yang berlebihan ya teman-teman. Mungkin sehari itu bisa sampai 10 kali dia mual muntah. Nah, kemudian itu tidak bisa makan teman-teman ya, tidak ada nafsu untuk makan. Nah, kemudian apa teman-teman, nadinya mulai meningkat nih teman-teman ya, nadinya meningkat ya, nadinya meningkat. Nah, kalau untuk HEG tingkat kedua itu kurang lebih sama dengan gejala yang tingkat pertama, tapi yang membedakan adalah tercium aroma aseton pada mulut pasien teman-teman ya. Nah, di sini aku tulis bau aseton, teman-teman. Napasnya itu bau aseton ya. Nah, bahkan udah bakalan mengalami dehidrasi berat nih, teman-teman ya, yaitu mulai matanya menguning, kemudian cekung bola matanya, teman-teman. Nah, tapi yang paling membedakan banget nih antara tingkat pertama dan tingkat kedua itu dari ini, teman-teman, bau aseton. Nah, kalau yang tingkat ketiga itu bisa pingsan nih, teman-teman. Dia ini tingkat yang paling tinggi, yaitu dibedakan dengan pingsan, teman-teman, atau hilang kesadaran ataupun bahasa medisnya apatis ya, teman-teman. Nah, bau aseton juga pasti ini, teman-teman. Ya, karena apa? Karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya, teman-teman. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam badannya sehingga keluarlah bau aseton ini, teman-teman. Nah, jadi berdasarkan soal ini, menurut aku jawabannya adalah hiperemesis gravidarum tingkat pertama, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kalau pada soal ini ditambahkan pada di saat pasien ngomong tercium bau aseton, nah itu masuk ke tingkat kedua. Tapi kalau misalnya ada ditambahkan lagi yaitu pasien hilang kesadaran, kemudian eh, berat badannya turun sampai misalnya 5 kilo atau 6 kilo, kemudian tercium bau aseton, itu udah masuk ke dalam hiperemesis tingkat ketiga, yaitu yang paling parah teman-teman, yaitu bisa menyebabkan apatis ataupun pasiennya pingsan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jawaban nomor satu itu adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita bicara bareng-bareng. Ibu N, umur 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik bidan, tekanan darah 120 per 80, respirasi rate 20, nadi 89, TFU 36, DJJ 132, dan kepala sudah memasuki PAP. Pada kasus di atas TBJ ibu
adalah, oke teman-teman, TBJ itu tafsiran berat janin ya, yaitu rumusnya TFU dikurangi dengan N dikali dengan 155 ya. Nah, kita tahu bahwa TFU-nya tadi 36 ya teman-teman. Nah, N ini apa? N itu adalah untuk keterangan apakah kepala sudah masuk PAP atau belum atau baru sebagian, teman-teman. Ya, kalau untuk kepala yang sudah masuk PAP, nah ini aku gambarkan. Kepala yang sudah masuk PAP seperti ini, teman-teman, itu dikurangi dengan 13, teman-teman. Nah, tapi kalau kepalanya belum masuk PAP, seperti ini gambarnya, itu dikurang eh, maaf teman-teman, kalau udah masuk PAP itu dikurangi 11 ya. Nah, kalau belum masuk dikurangi dengan 13 ya. Kemudian kalau baru masuknya sebagian, oh maaf teman-teman, aku hapus dulu. Bentar. Oke, sini aku ulang ya. Nah, ini yang belum masuk. Kalau masuknya sebagian, teman-teman. Oke, kalau masuknya sebagian seperti ini kepalanya itu dikurangi dengan 12 ya, kayak gitu ya. Nah, aku kalau belajar di kampus dulu kayak gitu, teman-teman. Oke, karena tadi di soal ya, kita lihat dulu soal maaf teman-teman. Hapus dulu. Oke, tadi kita kembali ke soal dulu nih. Nah, ini dia. Nah, soalnya itu adalah kepala sudah masuk PAP, teman-teman. Berarti kita kurang dengan 11 ya, karena kan yang sudah masuk PAP dikurangi 11, kalau yang belum masuk itu dikurangi 13, teman-teman. Oke, kita kurangi dengan 11. Kenapa nih? Oke, kita kurangi dengan 11 ya. Nah, terus dikalikan dengan 155. Oke, sama dengan 36 kurang 11 itu 25 ya. 25 dikalikan dengan 155. Oke, berapa teman-teman? 25 kali 155 itu dapatnya kalian cari pakai kalkulator adalah 3875 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, jadi tafsiran berat janin pada ibu ini dengan usia kehamilan 36 minggu adalah 3.875 gram teman-teman. Ini bukan kilo, salah. Tapi gram ya, alias 3,875 kilogram. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, lanjut lagi nih ke soal nomor 3. Dari kasus di atas nomor 2, diagnosa yang tepat untuk Ibu N adalah. Oke, tadi soal nomor 2 tentang TBJ ya, teman-teman. Kita tadi TBJ-nya adalah 3875 ya, dengan pada saat usia kehamilan 36 minggu ya, teman-teman. Nah, apakah 36 minggu ini udah ateram? Belum ya, teman-teman. Ateremnya itu adalah paling kalau usia kehamilan yang ateram atau cukup bulan adalah 37 minggu. Jadi masih kurang seminggu nih. Nah, dari 36 minggu untuk mencapai ke 40 minggu itu uh, kenaikan berat badan janin pasti pesat, teman-teman. Nah, jadi pada di sini kita sangkut pautkan dengan TBJ-nya, teman-teman ya. Yaitu 3875 ini bayinya udah lumayan banget ya, teman-teman. Diagnosis yang tepat untuk ibu tersebut adalah apa? A. Polyhydramnion. B. Diabetes mellitus. C. Gangguan ginjal. D. Diabetes insipidus. E. Diabetes mellitus gestasional. Oke teman-teman. Polyhydramnion. Polyhydramnion adalah ketuban yang banyak ya teman-teman. Air ketuban yang banyak. Itu bisa kita lihat dari pemeriksaan USG. Kalau pada saat pemeriksaan palpasi itu bisa kita ketahui dengan ciri-ciri yaitu bagian-bagian janin itu susah sekali terabah teman-teman ya. Susah sekali terabah dan biasanya kalau untuk hidramnion bayi itu jarang yang udah masuk panggul ya. Mungkin ada beberapa kasus, ada yang beberapa kasus yang posisinya masih terombang-ambing di dalam cairan ketuban tersebut teman-teman karena saking terlalu banyaknya. Kemudian ukuran perut ibu yang besar teman-teman ya, polydramnion. Perutnya itu besar tapi begitu diraba atau dipalpasi bagian-bagian janin itu sulit untuk ditentukan teman-teman, mana kepala, mana bokong, mana punggung, mana kaki tangan itu susah banget ya karena yang air ketubannya itu banyak banget. Nah, kalau untuk memastikan lagi itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG ya teman-teman.
Nah, kita lihat yang B, diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini biasanya kenaikan kadar gula darah ya. Oke, kita lihat lagi yang C, gangguan ginjal. Gangguan ginjal ini biasanya ada pembengkakan pada kaki ya, teman-teman. Nah, kemudian yang D, diabetes insipidus. E, diabetes mellitus gestasional. Oke, kalau untuk A itu aku kurang setuju ya, karena tidak disebutkan nih. Maksudnya tuh ciri-cirinya atau gejalanya kurang lengkap kalau untuk di nomor 2 tentang polidomnion, teman-teman. Kemudian yang B, diabetes mellitus. Nah, ibunya ini kan lagi hamil, teman-teman. Bahasa medisnya hamil tuh apa sih? Gestasi ya, gestasional, teman-teman. Nah, diabetes mellitus ini bisa diderita oleh siapa saja. Bisa pria, bisa wanita, bisa ibu hamil, bisa orang tua, bisa anak-anak ya, teman-teman. Jadi ini diagnosisnya kurang mengerucut, teman-teman. Jadi yang B bukan. Kemudian yang C, gangguan ginjal juga bukan. D, diabetes insipidus juga bukan. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, teman-teman, yaitu diabetes mellitus gestasional. Karena ibu N ini dalam hamil, teman-teman ya. Kecuali kalau ibunya mungkin gak hamil, teman-teman ya. Itu bisa dikatakan dengan diabetes mellitus. Jadi kalau untuk bikin diagnosa itu harus mengkerucut, teman-teman ya. Biar lebih jelas kalau kita baca diabetes mellitus gestasional. Oh, berarti ibu hamil ini sedang mengalami yang namanya diabetes mellitus, teman-teman. Yaitu diabetes saat kehamilan ya. Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang E. Mungkin dari kalian ada yang kurang setuju ataupun ada punya pendapat lain, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, maaf ya kalau misalnya ngomong aku terlalu cepat. Kalian bisa lambatin apa ya? Apa ya namanya? Nada bicara aku di pengaturan YouTube, teman-teman. Di pengaturan video kalian tuh ada. Nanti kalian pilih aja yang mau kecepatannya berapa kali, teman-teman. Lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Ibu N, 35 tahun, hamil ketiga, datang ke klinik bidan bersalin dengan amenore 3 bulan. Ibu merasa sering mual, kadang-kadang muntah, dan hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70. Respirasi 19, nadi 90, TFU 3 jari di bawah pusat, tidak teraba balotemen, dan hasil pemeriksaan darah kecoklatan. Berdasarkan kasus di atas, diagnosis yang tepat pada Ibu N adalah, oke, ini usia ibunya udahlah 35 tahun ya teman-teman. Kemudian dia hamil ketiga, berarti dia ketiga, datangnya kemana? Ke klinik dengan amenore. Amenore itu tidak haid ya selama 3 bulan. Kemudian keluhan yang dirasakan ibu adalah sering mual, kemudian kadang muntah. Pada pemeriksaan objektif, tekanan darahnya 120, respirasi 19, nadi 90, dan pada pemeriksaan palpasi didapatkan bahwa TFU-nya itu 3 jari di bawah pusat ya. Kemudian tidak teraba balotemen nih. Nah, pada pemeriksaan PPV itu terdapat darah kecoklatan. Nah, jadi diagnosis untuk ibu ini adalah apa, teman-teman? A. Kehamilan dengan hiperemesis gravidarum. B. Kehamilan dengan abortus imminens. C. Kehamilan dengan molahidatidosa. Maaf ya, teman-teman, HP aku bunyi. Kemudian yang D. Kehamilan dengan ektopik terganggu. E. Kehamilan dengan anemia. Oke, teman-teman, kita bahas dulu ya satu-satu. Untuk A, kehamilan dengan hiperemesis gravidarum. Nah, HEG, dikatakan HEG apabila sehari muntahnya udah misalnya lebih dari 6 kali ya, teman-teman. Kemudian berat badannya juga turun sampai 3 kiloan atau 5 kiloan, teman-teman. Nah, itu dia. Kemudian nadinya mulai cepat, teman-teman. Kemudian apalagi nih? Biasanya menunjukkan gejala-gejala dehidrasi ya, yaitu mulai matanya menguning, matanya mulai cekung seperti itu, dan juga lemah ya teman-teman. Bahkan bisa pingsan ya kalau yang HEG-nya tahap yang tingkatan yang paling parah banget yaitu tingkat 3. Kemudian kalau hamil dengan abortus imminens itu biasanya ditandai dengan pengeluaran flek coklat-coklat ya, yaitu yang hamilnya masih bisa dipertahankan. Itu gejala-gejala mau keguguran tapi yang masih bisa dipertahankan, teman-teman, asalkan ibunya itu bed rest total ya. Nah, di sini ada keluar nih darah kecoklatan. Apakah ini abortus imminens? Kita lihat dulu ya. Nah, ibunya kan amenornya 3 bulan. Berarti kemungkinan ibunya ini hamilnya udah selama 12 minggu atau 3 bulan, teman-teman. Nah, kita periksa lagi. Kalau 12 minggu itu TFU-nya 3 jari di atas simfisis ya. Kita lihat di sini bahwa TFU-nya 3 jari di bawah
pusat, kemudian tidak teraba balotemen. Harusnya udah mulai teraba ya, balotemennya itu tegang keras ya teman-teman, 12 minggu atau 3 bulan. Nah, jadi untuk kehamilan dengan abortus imminens ini kemungkinan bukan ya. Jadi kita coba cek lagi di bawahnya. Kehamilan dengan molahidatidosa. Nah, molahidatidosa ini adalah hamil anggur bahasa kampungnya teman-teman ya. Nah, apa aja gejala molahidatidosa? Yaitu yang pertama, eh, terasa mual muntah yang agak pink, teman-teman. Kemudian eh, keluar flek warna coklat nih, teman-teman ya. Keluar flek warna coklat. Oke, aku naikin dulu. Oke. Oke, keluar flek kecoklatan, kemudian TFU-nya itu lebih besar daripada usia kehamilannya, teman-teman, dan juga tidak teraba balotemen. Atau bahkan pun pada kasus mola yang lain, teman-teman, dia bisa keluar darah dari jalan lahir berbentuk seperti benjolan-benjolan atau mata ikan ataupun seperti buah anggur, teman-teman ya. Karena itu kosong, teman-teman, bukan janin tapi cuman gumpalan-gumpalan darah aja. Nah, jadi yang C ini kita simpan dulu ya. Kemudian yang D, kehamilan dengan ektopik terganggu. Nah, kalau udah terganggu nih teman-teman, pasti ibunya itu nyeri teman-teman. Tapi di sini di soal tidak dikatakan bahwa ibunya nyeri pada perut ya atau nyeri goyang porsio teman-teman. Yang D ini jelas bukan. Kemudian yang E, kehamilan dengan anemia. Nah, ini kita nggak tahu nih ibunya anemia atau enggak karena tidak dicantumin HB-nya atau hasil pemeriksaan dari lab teman-teman. Berarti yang E bukan. Kemudian yang A, B, C, oke. Nah, kalau yang B ini jelas bukan ya, teman-teman. Walaupun abortus imminens, dia tetap teraba yang namanya balotemen. Jadi yang B itu aku eliminasi. Kemudian yang A, kita lihat kehamilan dengan hiperemesis gravidarum. Ya, kalau hiperemesis gravidarum itu hamilnya mual muntah yang berlebihan ya. Sedangkan di sini ibu merasa sering mual, kadang-kadang muntah dan ini masih kadang-kadang ya, berarti belum seintens itu. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Hamil dengan molahidatidosa. Lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, nah ini dia soal yang terakhir kita baca bareng-bareng. Ibu R umur 36 tahun, G1P0A0 hamil 30 minggu. Datang ke klinik bidan bersalin dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir dan tidak disertai dengan nyeri. Hasil pemeriksaan KU lemah, pucat, tekanan darah 90/60, HB 8,4 gram persen. Diagnosa yang tepat pada Ibu RN adalah. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya, umurnya itu 36 tahun. Kemudian G1, hamilnya itu 30 minggu ya teman-teman, hamilnya 30 minggu. Datang ke klinik bidan dengan keluhan waktu bangun tidur keluar darah segar nih, tapi tidak sakit atau tidak nyeri. Nah, hasil pemeriksaan KU-nya itu udah lemah nih teman-teman. Tekanan darah 90/60, pucat dan HB-nya 8,4. Mungkin HB-nya turun gara-gara ada keluar darah segar terus-menerus nih teman-teman ya. Kalau tidak diatasi dengan baik, bakalan bahaya buat ibunya. Nah, kita lihat optionnya nih, kira-kira diagnosis yang mana yang tepat? A. Ruptur uteri, B. Abortus imminens, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, E. Abortus incomplete. Oke teman-teman, hamilnya kan udah 30 minggu, artinya 7 bulan lebih ya. Nah itu kalau yang dinamakan abortus itu enggak ya teman-teman. Kalau hamilnya dia bukan abortus tapi biasanya 30 minggu tuh keluhannya kalau keluar darah itu antara placenta previa atau solusio placenta. Jadi yang B sama E itu aku eliminasi. Nah, ruptur uteri teman-teman. Oke, ruptur uteri itu artinya uterus atau rahimnya robek ya teman-teman atau ruptur. Oh ya, seperti itu teman-teman. Biasanya itu dikarenakan oleh persalinan dengan induksi ataupun riwayat SC yang ingin melahirkan normal. Nah, biasanya kalau ruptur uteri itu ibunya bisa kehilangan kesadaran ya teman-teman. Perdarahan yang banyak banget, kemudian pastinya nyeri ya teman-teman. Jadi untuk yang A itu aku eliminasi karena tidak sesuai dengan gejala yang disebutkan di soal. Oke, antara C sama D. Nah, placenta previa dan solusio placenta itu biasanya sering terjadi pada usia kehamilan 7 bulan ke atas ya, teman-teman. Nah,
Apa bedanya plasenta previa dan solusio plasenta? Aku rasa kalian semua pasti udah tahu, teman-teman pasti udah hafal banget apa itu plasenta previa dan solusio plasenta. Nah, untuk membedakannya, kedua ini dilihat dari warna darah, teman-teman. Warna darah dan juga nyeri, teman-teman ya. Kalau untuk plasenta previa itu artinya plasenta letak rendah, teman-teman ya. Nah, itu warna darahnya adalah merah segar, teman-teman, dan tidak disertai dengan nyeri, teman-teman ya. Nah, itu plasenta previa. Tapi kalau untuk solusio plasenta itu artinya plasenta atau area itu lepas sebelum waktunya, teman-teman. Jadi, warna darahnya itu adalah kecoklatan karena dia apa ya namanya? Darahnya itu mengendap di situ dan nggak keluar. Jadi warnanya kecoklatan jadinya, teman-teman. Dan pastinya sakit, teman-teman ya. Nyeri. Oke, nyeri. Nah, sedangkan plasenta previa itu tidak nyeri, teman-teman ya. Aku bikin min. Oke. Berarti sesuai dengan case di soal, teman-teman. Nah, ibu ini bisa didiagnosis adalah plasenta previa. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini soal gampang banget dan waktu aku SKB kemarin ada keluar satu soal tentang ini, teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dulu persiapan untuk menjawab soal-soal P3K dari kompetensi teknis bidan, teman-teman. Ya, semoga bisa membantu kalian dalam persiapan tahun ini. Dan jangan lupa perbanyak berdoa, perbanyak sedekah, dan perbanyak berbuat baik dengan orang lain, teman-teman ya. Yaitu semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga semoga kalian bisa mendapatkan atau lulus P3K di tahun ini, teman-teman. Oke? Oke, tapi sebelum meninggalkan video ini jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you next video. Bye-bye.